Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelum kita ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Eka Zulsi Nadiasari dan rekan saya Angelika Rahmadani Wibowo. Baik, langsung saja ke materinya. Cepat. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai filsafat yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Dengan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, kita bisa melihat bahwa setiap sila saling berkaitan dan membentuk satu kekuatan yang utuh. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran, makna, dan dasar dari segala sesuatu. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila dipandang sebagai hasil pemikiran mendalam bangsa Indonesia mengenai nilai-nilai yang dianggap paling benar, adil, dan sesuai untuk kehidupan berbangsa. Nilai-nilai itu tidak datang dari luar, tapi digali dari budaya, sejarah, dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem. Disebut sistem filsafat karena setiap sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan, bersifat hierarkis, dan membentuk satu kesatuan. Contoh sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Menjadi dasar moral dan spiritual. Sedangkan sila kedua sampai kelima adalah pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Jika salah satu sila diabaikan, maka keseimbangan sistem akan terganggu. Ketiga, ciri filsafat Pancasila. Beberapa ciri utama Pancasila sebagai sistem filsafat adalah berakar dari budaya bangsa sendiri, bersifat universal atau nilai-nilai berlaku bagi semua manusia, misalnya keadilan dan kemanusiaan. Mempunyai sistem dimensi praktis, bukan hanya konsep, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Makna tiap sila dalam persifikasi filsafat. 1. Ketuhanan dasar moral dan spiritual menegaskan bahwa bangsa Indonesia percaya pada kekuatan transendental. Kedua, sila kemanusiaan menekankan harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu filsafat kebangsaan atau mengatasi perbedaan demi kesatuan. Sila keempat, kerakyatan, filsafat demokrasi khas Indonesia, musyawarah mufakat. Sila kelima, keadilan sosial, tujuan akhir yaitu kesejahteraan dan pemerataan bagi semua rakyat. Kelima, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat, menjadi dasar orientasi berpikir bangsa, menjadi landasan etika politik, hukum, ekonomi, dan sosial, menjadi pedoman menghadapi tantangan zaman, misalnya globalisasi dan perkembangan teknologi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Baik, sebagai kesimpulan, Pancasila sebagai sistem filsafat berarti Pancasila tidak hanya didasari sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai hasil pemikiran mendalam bangsa Indonesia tentang nilai-nilai yang universal dan abadi. Setiap sila berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang harmonis, yang jika diterapkan dengan sungguh-sungguh akan membawa bangsa Indonesia menuju kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat. Jadi, ayo kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi benar-benar sebagai pedoman hidup sehari-hari. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai acuan atau pegangan untuk masyarakat Indonesia bersikap dan berperilaku, meliputi sistem nilai-nilai keadilan, sistem jujur, bohong, baik buruk, dan sebagainya. Di era globalisasi ini, sebagian besar masyarakat Indonesia pasti sudah tahu apa itu Pancasila.
Namun sebagian besar juga bangsa Indonesia tidak tahu apa makna dari Pancasila itu sendiri. Padahal perumusan Pancasila terbentuk dalam jangka waktu yang lama dan penuh dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Perlu kita ketahui juga bahwa Pancasila menganut nilai-nilai luhur yang harus kita jadikan pedoman hidup agar kita menjadi warga negara yang memiliki sikap patriotisme, nasionalisme, dan juga memiliki sikap Pancasilalisme. Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran suatu kelompok seperti ideologi-ideologi lainnya. Namun, Pancasila mengambil nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang terdapat di pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan kata lain, unsur-unsur yang terkandung dalam Pancasila berasal dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri. Kita sebagai penerus bangsa sudah selayaknya menjaga dan juga melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Pandangan hidup seseorang pasti berbeda-beda. Ada yang memandangnya buruk, ada yang memandangnya baik. Jadi dari pandangan hidup itu sendiri adalah pemikiran atau pendapat yang dijadikan pedoman, pegangan atau sebagai arahan yang mencerminkan citra diri seseorang. Karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita dan aspirasinya. Pandangan hidup memiliki fungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan sesamanya dan juga lingkungan dengan Tuhan. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga menghasilkan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang bisa saya jelaskan, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.